Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Lanjut. Bab 726-730. Saat berikutnya, seorang kolonel senior berseragam tempur tiba membawa senapan mesin. Melihat Ye Junlin, kolonel senior segera melangkah maju dan berkata, "Laporkan kepada pemimpin, Yi Xuan. Resimen Black Panther wilayah militer Jinling melapor kepada Anda." Ternyata kompleks militer tempat Ye Junlin dan rekan-rekannya teman-teman yang tinggal sementara berada di bawah yurisdiksi Resimen Black Panther. Segera setelah saya mendengar bahwa kompleks militer telah dihancurkan, Yi Xuan segera mengumpulkan Black Panthers dan datang untuk membunuh mereka dengan ganas. Ketua, Zhao Yuan dan Chen Yuliang memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Ledakan, dalam sekejap, mereka mengerti mengapa Chen Teng menyerahkan tugas konferensi investasi kepada Ye Junlin. Ternyata orang ini adalah orang penting di militer. Sebelumnya, mereka mengira Ye Junlin adalah orang yang punya hubungan keluarga. Tidak pernah terpikir akan seperti ini. Yi Xuan mengarahkan senapan mesinnya ke Zhao Yuan dan yang lainnya dan berkata dengan dingin, "Siapa yang memberimu keberanian untuk menghancurkan kompleks militer? Bagaimana menurutmu?" Mereka bilang kami tidak bisa mengarahkan senjata ke orang-orang, tapi kamu memenuhi syarat. Benarkah? Kamu harus menepuk hati nuranimu dan bertanya pada dirimu sendiri. Hah, kamu masih ingin menyakiti orang? Kamu telah melakukan banyak hal yang menganggap serius kehidupan manusia dalam beberapa tahun terakhir. Kan, kamu vampir? Kamu binatang buas? Aku benar-benar ingin tutup kamu. Yi Xuan berkata dengan marah. Ye Junlin memiliki wajah dingin dan tiba-tiba mengangkat kakinya dan membantingnya ke meja konferensi oval. Retak, meja konferensi hancur berkeping-keping, terutama bagian sekitarnya, yang meledak dan berubah menjadi bubuk. Aku, Zhao Yuan dan yang lainnya ketakutan, mulut mereka gemetar dan menjadi tergagap. Chief, kami buta terhadap pegunungan, tolong beri kami kesempatan lagi. Zhao Yuan dan yang lainnya segera memohon ampun. Urusan bisnis, periksa untukku, cari tahu semua catatan ilegal dan perilaku kriminal mereka yang mengabaikan nyawa manusia. Selain itu, mereka didakwa membobol pangkalan militer tanpa izin dan menghancurkan kompleks militer tanpa izin. Ye Junlin marah, jalan. Boom, pada saat ini, Zhao Yuan dan yang lainnya hampir pingsan karena ketakutan. Tambahkan kejahatan-kejahatan ini bersama-sama, dan mereka pasti akan ditembak. Pada hari yang sama, Kamar Dagang Jinling, sebuah organisasi non-pemerintah, ditutup. Semua orang bersorak, banyak pedagang yang terjepit oleh Kamar Dagang Jinling, bahkan banyak orang yang terbunuh atau terluka. Kebanyakan orang meremehkan Kamar Dagang Jinling. Setelah kejadian ini keluar hari ini, banyak orang mulai bersorak. Mereka semua mengatakan ini adalah hal yang luar biasa. Secara khusus, kepentingan pedagang tingkat menengah dan rendah telah dilindungi. Lagi pula, tidak ada lagi yang menindas saya, tentu saja mereka bersorak. Anda tidak akan tahu jika tidak memeriksanya, tetapi Anda akan terkejut jika memeriksanya. Dalam beberapa tahun terakhir, Kamar Dagang Jinling telah mengantongi puluhan miliar dolar. Uang ini digunakan untuk membangun jembatan dan jalan. Ini bisa dianggap sebagai hal yang bagus untuk dilakukan. Saat itulah Ye Junlin menjadi tenang. Ada yang senang dan ada yang sedih, dan Kamar Dagang Jinling runtuh. Keluarga Zhao merasa paling tertekan. Mereka tidak membayar 10 juta secara cuma-cuma dan bahkan tidak memulai perkelahian. Saat ini, semua harapan tertuju pada Li Ziran, sehari sebelum konferensi investasi dimulai. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo secara khusus menelepon Li Ziran untuk menanyakan kemajuannya. Li Ziran melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia juga tidak tahu perkembangannya.
tapi tiba-tiba dia teringat apa yang Ye Junlin katakan padanya. Ini semua hanya soal kata-katanya, karena Ye Junlin berani begitu yakin, maka dia harus mempercayainya. Jika kalah, mari kita tanggung bersama, itu pasti suatu hal. Kata Li Ziran, apakah kamu begitu yakin? Mata Wu Mulan dan yang lainnya berbinar tajam. Zhao Jiangwo semakin berdiri. Benarkah, sungguh, kenapa aku berbohong padamu? Li Ziran semakin mempercayai Ye Junlin dan merasa bahwa dia bisa melakukannya. Inilah kepercayaan seorang istri kepada suaminya. Apapun yang terjadi pada suami, namun selama suami Anda yakin akan suatu hal, Anda harus mempercayainya tanpa syarat. Itu bagus, kamu tidak pernah melakukan apapun yang kamu tidak yakin. Wu Mulan hampir menangis kegirangan. Dengan proyek 50 miliar ini, keluarga Zhao akan menghasilkan setidaknya 10 miliar. Menggandakan kekayaan Anda, tapi, aku punya syarat. Li Ziran mengganti topik pembicaraan. Apa syaratnya? Semua orang memandang Li Ziran. Memang benar proyek ini diberikan kepada keluarga Zhao, tapi saya memiliki wewenang penuh untuk menangani semuanya, ini adalah syarat saya. Li Ziran mengemukakan syarat yang disebutkan oleh Ye Junlin. Apa? Setelah kondisi ini diajukan, semua orang di keluarga Zhao mengubah ekspresi mereka. Meskipun proyek tersebut telah disetujui, Li Ziran memiliki keputusan akhir tentang bagaimana mengembangkannya. Ini tidak mungkin, ini tidak oke. Bagaimana proyek keluarga Zhao bisa dikendalikan oleh orang asing? Itu benar. Apa pendapat orang lain tentang keluarga Zhao kita jika itu menyebar? Semua orang menolak. Ziran, begini, untuk menghindari kecurigaan, aku dan kakak ipar tertuamu tidak akan pernah terlibat dalam urusan ekonomi keluarga Zhao. Mengapa kamu melakukan ini? Kata Zhao Junfei. Iya, ini tidak bagus, biarkan para tetua tertawa. Zhang Wentao juga berkata, ini adalah syaratku. Tidak masalah jika kamu tidak setuju, aku akan menyerah pada proyek itu. Kata Li Ziran, oke, kakek dan nenek berjanji, kamu akan bertanggung jawab penuh atas proyek ini. Wu Mulan setuju. Setelah mendapat jawaban positif, Li Ziran pergi. Setelah dia pergi, Zhao Xuecheng dan Zhao Xuewen segera berkata tidak puas, ayah dan ibu, apakah dia benar-benar bertanggung jawab? Haha, mari kita tunggu proyeknya selesai dulu, kalau begitu, dia tidak akan bisa mengambil keputusan. Wu Mulan berkata sambil tersenyum, Bu, bukankah kamu berjanji pada Ziran? Seseorang bertanya, jangan mengakuinya, kalian semua akan bersaksi untukku ketika saatnya tiba, dan tidak ada yang bisa dilakukan Ziran, keluarga. Zhao semuanya tersenyum, rutinitasnya sama dengan cek 10 juta yang asli. Dia tahu dengan jelas bahwa seorang pelayan keluarga Zhao telah mengambilnya, tapi dia bersikeras bahwa Ye Junlin lah yang mengambilnya. Bagaimanapun, Li Ziran sendiri tidak akan mampu mengalahkan seluruh keluarga Zhao. Zhao Qingfeng masih khawatir dan berkata, Nenek, bukankah baik melakukan ini, itu akan merusak citramu. Wu Mulan tersenyum dan berkata, demi kepentingan keluarga Zhao, apa arti citra pribadiku? Selain itu, Ziran bertekad untuk jika Anda menerkam Ye Junlin dan memberinya wewenang penuh untuk mengelola proyek ini, bukankah itu akan menjadi milik Ye Junlin? Ya, kita tidak boleh membiarkan Li Ziran mengambil alih kekuasaan. Zhao Junfei dan Zhang Wentao berkata serempak. Li Ziran dengan bodohnya masih percaya pada keluarga Zhao. Bagaimanapun, di matanya, Wu Mulan adalah orang yang jujur. Apa yang Anda katakan harus berarti apa yang Anda katakan. Sedikit yang saya tahu bahwa semuanya hanyalah penampakan. Hari berikutnya, konferensi investasi dimulai. Alamatnya ada di pusat konvensi dan pameran, dan pedagang dari seluruh negeri datang ke sini satu persatu. Pedagang kecil dan menengah lokal juga berpartisipasi aktif. Jika kamar dagang Jinling tidak runtuh,
mereka tidak akan memiliki kesempatan ini. Sebagai penanggung jawab umum, Ye Junlin ingin menyelesaikan semuanya. Ye Junlin datang ke pusat konvensi dan pameran, dan ketika dia hendak masuk, dia dihentikan oleh seseorang. Apakah kita sangat tidak beruntung selama 2 hari terakhir ini? Kenapa kita selalu bertemu dengannya? Ternyata itu adalah kelompok Zhou Qianlong. Mereka juga datang ke konferensi investasi. Karena status mereka, tidak ada yang menganggap mereka serius. Bagaimanapun, keluarga Zhou adalah pedagang terbesar di konferensi investasi ini. Siapa yang lebih berkuasa dari keluarga kerajaan Huahai? Apakah kamu di sini untuk menghadiri konferensi investasi juga? Zhou Wei bertanya. Ye Junlin tersenyum, apalagi? Bukankah kamu hanya seorang penjaga keamanan? Apa kamu juga ingin mendapatkan proyek investasi? Atau mungkin kamu tahu bahwa keluarga Zhou akan datang dan ingin menghasilkan banyak uang dengan menggunakan identitas cucu keluarga Zhou? Zhou Wei bertanya. Zhou Qianlong bahkan memperingatkan, jangan biarkan saya mendengar apapun tentang Anda meminjam identitas keluarga Zhou. Jika tidak, saya akan bersikap kasar kepada Anda. Saya di sini bukan untuk mendapatkan proyek investasi, kata Ye Junlin. Kalau begitu, aku di sini untuk memutuskan proyek investasi. Hahaha, kata-kata Ye Junlin membuat semua orang tertawa. Apa, Anda ingin mengatakan bahwa Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas konferensi investasi? Zhou Wei mencibir. Hei, apakah kamu mengubah identitasmu setiap hari? Zhou Qianlong menggelengkan kepalanya tanpa daya. 2 hari yang lalu dia mengatakan bahwa dia adalah dewa perang Kunlun. Hari ini dia mengatakan bahwa dia adalah penanggung jawab umum. Perilaku seperti ini, menurut Zhou Qianlong, bodoh. Ini bukan cara Anda menemukan kehadiran Anda di depan keluarga Zhou. Anda harus menghasilkan bahan asli, misalnya, jika Anda menghabiskan puluhan miliar dolar, keluarga Zhou akan mengenali Anda. Atau jika Anda membawa bintang di bahu Anda dan menjadi seorang mayor jenderal, keluarga Zhou harus mendukung Anda. Sayang sekali kamu, Ye Junlin, hanyalah seorang bajingan. Ye Junlin memandang keluarga Zhou dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu kembali. Konferensi investasi tidak ada hubungannya denganmu. Begitu Zhou Qianlong mengatakan ini, semua orang tercengang. Apa artinya? Apakah konferensi investasi tidak ada hubungannya dengan mereka? Lucu kan? Keluarga Zhou datang ke Jinling untuk menghadiri konferensi investasi. Mereka datang ke sini untuk menunjukkan sikap merendahkan dan menyelamatkan muka. Apakah mereka tidak akan mendapatkan proyek tersebut? Hal yang mustahil, jika mereka tidak bisa mendapatkannya, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa keluarga Zhou mengendalikan segalanya. Tidak mungkin, siapa yang tidak mau menatap keluarga Zhou? Zhou Qianlong dan yang lainnya tentu saja tidak mempercayainya. Haha, kalau begitu kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Jika kamu diusir ketika saatnya tiba, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ye Junlin meninggalkan beberapa patah kata dan memasuki pusat konvensi dan pameran. Saya ingin melihat siapa yang akan mengusir keluarga Zhou hari ini. Zhou Qianlong dan rombongannya memasuki pusat konvensi dan pameran dengan angkuh. Setelah sampai di tempat tersebut, keluarga Zhou langsung menuju kursi paling depan. Duduklah di tempat lain. Zhou Wei mengusir semua pedagang yang sudah duduk di barisan depan. Semua orang berani marah tapi tidak berani angkat bicara siapa yang berani bertengkar dengan keluarga Zhou. Kecuali Anda tidak ingin hidup lagi. Begitu Zhou Qianlong dan yang lainnya duduk, sebuah suara terdengar, kamu tidak boleh duduk di sini, silakan tinggalkan pusat konvensi dan pameran. Ternyata, beberapa petugas keamanan yang menjaga ketertiban datang ke depan dan berkata, "Hah, Zhou Qianlong," dan semua orang tercengang. "Apa yang kamu katakan? Bangun dan pergi, tidak ada tempat bagimu di konferensi investasi ini." An Bao berkata dengan serius. Zhou Qianlong tersenyum bukannya marah,
Kamu telah menemukan orang yang salah, kan? Tahukah kamu siapa kami, keluarga? Huahai Zhou, yang saya bicarakan tentang Anda keluar dari sini sekarang juga, jangan memaksa kami akan mengusirmu. Sikap keamanan sangat keras, ini membuat Zhou Qianlong dan yang lainnya tercengang. Boom, mungkinkah Ye Junlin benar melakukannya? Apakah mereka benar-benar akan diusir? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengetahui bahwa kami adalah keluarga Huahai Zhou, kamu masih berani membiarkan kami keluar? Zhou Qianlong merendahkan suaranya dan berkata dengan suara rendah. Cepat pergi, saya tidak ingin bicara lebih banyak lagi. Kata penjaga keamanan itu dengan dingin, aku tidak akan pergi hari ini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Zhou Qianlong berkata dengan dingin. Dia tidak percaya seseorang akan menyentuhnya di Jinling kecil. Zhou Wei dan yang lainnya juga sombong dan tidak menganggap serius orang-orang ini. Petugas keamanan mengambil headset dan berkata, telepon, minta dukungan, minta dukungan. Puluhan petugas keamanan dengan cepat bergegas mendekat. Tanpa penjelasan apapun, dia langsung menjemput Zhou Qianlong dan yang lainnya dan mengusir mereka keluar dari pusat konvensi dan pameran. Hei, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku pergi? Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Zhou. Kamu mencari kematian, Zhou Qianlong dan yang lainnya berjuang, tetapi sia-sia. Sekelompok penjaga keamanan yang bau, jika kamu berani menyentuhku, tunggu saja. Zhou Wei, yang terlempar ke tanah, berkata dengan dingin. Oke, mari kita tunggu keluarga Zhou membalas dendam, saya akan mendaftarkan nomor saya. Zhang Xilong, Letnan Resimen Black Panther dari wilayah militer Jinling. Kapten Yu Dongfei dari Resimen Black Panther wilayah militer Jinling. Letnan Wu Fang dari Resimen Black Panther wilayah militer Jinling. Setelah penjaga keamanan ini melaporkan nama mereka, Zhou Qianlong dan yang lainnya benar-benar tercengang. Ternyata penjaga keamanan di konferensi investasi hari ini semuanya adalah tentara. Permisi, kami mengatakan hal yang salah. Zhou Qianlong segera meminta maaf, tidak peduli seberapa kuat keluarga Zhou, mereka tidak berani melawan mereka. Mereka datang ke Jinling untuk meninggalkan kesan baik pada Dewa Perang Kunlun. Bukannya kita di sini untuk menimbulkan masalah. Bukankah ini salah? Pertama, bagaimana keamanan konferensi investasi bisa berasal dari wilayah militer Jinling? Kedua, Ye Junlin mengatakan sebelumnya bahwa kami akan diusir, dan kami diusir. Zhou Wei berkata dengan heran, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Mungkinkah masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan Ye Junlin? Apakah dia benar-benar penanggung jawabnya? Semua orang bertanya dengan heran. Zhou Qianlong mengerutkan kening, menyentuh dagunya, dan berpikir, aneh, kami datang untuk menghadiri konferensi investasi dan diusir. Sepertinya itu benar-benar ada hubungannya dengan Ye Junlin. Saat ini, sebuah mobil datang ke arah pusat konvensi. Li Ziran dan beberapa orang lainnya turun dari mobil. Li Ziran tidak memasuki tempat tersebut, dia hanya mengirim sekretarisnya masuk. Saudara Long, apakah kamu tahu siapa wanita itu? Dia adalah istri Ye Junlin. Zhou Wei menyelidiki dengan jelas dan mengenali Li Ziran. Kalau begitu, ayo kita ke sana dan melihat. Zhou Qianlong memimpin orang-orang ke Li Ziran. Istri Ye Junlin, Zhou Qianlong bertanya. Itu benar? Benar? Alis indah Li Ziran sedikit mengernyit, dan sedikit kebingungan muncul di matanya yang indah. Apakah anak laki-laki ini Ye Junlin pantas mendapatkan istri yang begitu cantik? Iya, anak laki-laki ini sangat beruntung. Keluarga Zhou mencibir. Zhou Qianlong tersenyum dan berkata, Nona Li, saya harap Anda tetap membuka mata dan jangan tertipu oleh Ye Junlin. Keluarga Zhou saya tidak akan mengenali identitas cucunya, itu tidak ada hubungannya dengan dia mungkin menggunakan identitasnya sebagai cucu dari keluarga Huahai Zhou yang menipu Anda.
Tidak, suamiku tidak akan mengakui identitasnya sebagai cucu keluarga Zhou, jadi jangan khawatir. Li Ziran segera membela martabat Ye Junlin. Dia bisa mengatakan bahwa Ye Junlin salah. Tapi tidak yang lain. Kalau begitu jaga dirimu baik-baik. Zhou Qianlong dan rombongannya pergi. Li Ziran mengerutkan kening setelah kata-kata Zhou Qianlong tadi, dia memikirkan sesuatu. Ye Junlin menyetujui proyek 50 miliar itu. Kali ini bos Yunting Group tidak akan peduli. Dia tidak bisa membayangkan metode apa yang akan digunakan Ye Junlin untuk melakukannya. Sekarang dia sepertinya mengerti. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah proyek yang diam-diam dilakukan Ye Junlin sebagai cucu dari keluarga Zhou. Atas nama keluarga kerajaan Huahai, keluarga Zhou, tidak sulit mendapatkan proyek senilai 50 miliar. Pasti begitu, Li Ziran sangat tersentuh. Dia tahu bahwa Ye Junlin membenci keluarga Zhou. Bersambung.